Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Satria dengan NIM C1C019008 dari kelas R10 Akuntansi. Mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dengan dosen pembimbing Bapak Urmi Eka Putra. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan. Langsung saja kita simak penjelasannya di video berikut ini. Untuk materi pembahasannya, ada 4 penjelasan mengenai materi ini. Di antaranya yang pertama, bagaimana syarat-syarat pelaporan, kemudian bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku, yang ketiga, bagaimana dampak dari persyaratan pelaporan, dan yang keempat yang terakhir, bagaimana penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Syarat-syarat pelaporan. Dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, bagaimana keadaan dari orang dan benda untuk mana kita bertanggung jawab, dan seterusnya. Hal-hal ini pada umumnya disebut sebagai persyaratan pelaporan. Meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak dapat dipaksakan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelaporan yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Persyaratan pelaporan mengaruhi perilaku. Antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Kemudian prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala penerima mengatakan dengan jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku. Tapi seringkali mereka tidak menginginkan, atau mereka mungkin menginginkan banyak hal-hal yang sulit untuk dicapai secara simultan. Seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus jika si pengirim bertanggung jawab kepada si penerima. Kemudian intensif atau sanksi, kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Dan yang seterusnya, penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Kemudian selanjutnya, strategi respons interaktif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenalkan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa. Melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut belum diteruskan. Kemudian pengarah perhatian. Dampak pengarahan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi.
Karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat memengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, yang mana di antaranya yaitu yang pertama, akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standards Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FARF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan FARF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Kemudian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan berkeperlakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang intensif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Kemudian akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik. Dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Kemudian akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau satu kombinasi. Tetapi hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Kemudian penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Cara untuk memastikan mengenai apakah persyaratan pelaporan mengubah perilaku pelaporan adalah dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan. Jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Saya Aryo Setria. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.